Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Rumah Bekas Pesugihan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini dikirim oleh seseorang yang identitasnya dirahasiakan. Beberapa tahun lalu, dia dan keluarganya pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu besar, memiliki halaman luas dan sewanya sangat murah. Awalnya mereka merasa menemukan tempat tinggal yang sempurna, tapi ternyata rumah itu menyimpan rahasia yang tidak pernah mereka duga. Sejak pertama kali masuk, suasananya terasa berbeda. Ada hawa dingin yang tidak biasa, meski saat itu cuaca panas terik. Di dalam rumah ada satu ruangan yang selalu terkunci. Pemilik rumah bilang, ruangan itu hanya gudang lama, penuh dengan barang yang sudah tidak digunakan. Mereka tidak terlalu memikirkannya dan mencoba menjalani hari-hari seperti biasa. Namun hal aneh mulai terjadi. Setiap malam terdengar suara dari balik pintu gudang yang terkunci itu. Awalnya hanya samar, seperti benda digeser. Tapi lama-kelamaan, suara itu semakin jelas, seperti langkah kaki yang berat. Suatu malam, anak bungsunya yang masih kecil menangis keras. Ketika ditanya, dia hanya berkata ada orang di pojok kamar. Sang ibu langsung memeriksa, tapi tidak ada siapa-siapa. Meski begitu, keesokan paginya mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di bawah jendela kamar anaknya, ada jejak kaki besar di tanah. Jejak itu berhenti begitu saja, seperti pemiliknya lenyap di tempat. Setelah kejadian itu, rasa penasaran mulai mengusik. Tetangga sekitar akhirnya bercerita bahwa rumah tersebut dulunya milik seseorang yang dikenal sering melakukan pesugihan. Konon, ruangan yang terkunci itu adalah tempat ia melakukan ritualnya. Sejak saat itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Lampu tiba-tiba padam sendiri. Barang-barang bergeser tanpa alasan, dan setiap malam selalu ada suara samar dari arah gudang. Hingga suatu malam, pintu gudang yang selalu terkunci itu perlahan terbuka sendiri. Pintu gudang itu terbuka dengan suara berderit pelan. Awalnya keluarga itu berpikir mungkin kuncinya rusak atau tertiup angin. Tapi malam itu tidak ada angin sama sekali, dan mereka semua yakin pintu itu sebelumnya terkunci rapat. Sang kepala keluarga mencoba memberanikan diri untuk mendekat. Di dalam gudang, terlihat barang-barang lama berdebu, seperti kotak kayu tua, kain lusuh, dan meja kecil dengan bekas lilin hitam yang sudah mencair. Tapi yang paling mencolok adalah sebuah patung kecil berbentuk aneh yang berdiri di tengah meja. Patung itu terbuat dari bahan seperti batu, dengan mata yang seperti memancarkan sinar redup. Mereka mencoba mengabaikannya dan menutup kembali pintu gudang. Namun sejak saat itu suasana rumah semakin tidak nyaman. Setiap malam mereka mulai mendengar suara seperti seseorang berbisik, tetapi sumbernya tidak pernah jelas. Kadang-kadang anak mereka yang kecil terlihat berbicara sendiri, seperti ada yang menemaninya. Ketika ditanya, anak itu hanya berkata, dia bilang jangan buka gudang itu lagi. Sang ibu yang sudah tidak tahan, akhirnya memutuskan untuk membersihkan gudang itu. Dia berharap dengan mengeluarkan barang-barang lama di dalamnya, suasana rumah akan kembali normal. Namun saat mereka memindahkan patung kecil itu keluar, tiba-tiba ada suara keras seperti sesuatu jatuh di atap. Semua terdiam. Mereka memeriksa tapi tidak menemukan apapun. Tetangga yang melihat keluarga itu mengeluarkan patung tadi langsung mendekat. Dengan wajah panik dia berkata jangan pernah bawa patung itu keluar dari rumah. Itu bukan benda biasa. Sang ayah, yang mulai merasa bahwa ini lebih dari sekadar kebetulan, akhirnya mencoba mencari tahu lebih banyak tentang rumah tersebut. Dia mendatangi pemilik sebelumnya untuk menanyakan tentang sejarah rumah itu. Namun pemilik rumah hanya tersenyum kaku dan berkata, saya pikir kalian tidak akan keberatan dengan sedikit penjaga di sana. Sang ayah merasa ucapan pemilik sebelumnya terlalu aneh untuk diabaikan. Malam itu dia duduk sendirian di ruang tamu, mencoba menyusun pikiran. Tapi,
Seolah rumah itu tidak ingin memberinya waktu untuk berpikir tenang. Suara langkah-langkah berat mulai terdengar lagi. Kali ini dari arah loteng. Padahal loteng itu sudah lama kosong. Dengan senter di tangan, dia memberanikan diri untuk naik. Begitu pintu loteng dibuka, bau menyengat seperti kemenyan yang terbakar menyeruak. Di sudut loteng, ada tanda lingkaran besar yang terlihat samar di lantai kayu, seperti bekas terbakar, lengkap dengan simbol-simbol yang tidak dia kenali. Ketika dia mencoba mengamati lebih dekat, lampu senter tiba-tiba mati. Dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar semakin dekat, meski dia tahu dia satu-satunya yang ada di sana. Dengan panik dia turun kembali ke bawah, menutup pintu loteng, dan tidak mengatakan apa-apa pada keluarganya. Namun sejak saat itu situasi semakin sulit diabaikan. Anak mereka mulai sering demam tanpa sebab jelas. Kadang-kadang, anak itu berbicara seperti menirukan suara seseorang yang jauh lebih tua. Sementara itu, sang ibu mulai melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut-sudut rumah. Puncaknya adalah ketika mereka menemukan patung kecil yang sebelumnya mereka keluarkan dari gudang, tiba-tiba kembali berada di tempat asalnya. Di atas meja kecil di gudang, tak ada seorang pun di rumah yang mengaku memindahkannya. Tetangga yang mengetahui hal ini memberi peringatan keras, kalau patung itu sudah kembali sendiri, itu berarti sesuatu tidak ingin kalian pergi. Keluarga itu kini hidup dalam dilema. Di satu sisi mereka tahu ada sesuatu yang tidak wajar di rumah itu. Di sisi lain mereka tidak punya pilihan untuk pindah karena keterbatasan biaya. Malam-malam mereka kini diisi dengan ketegangan tanpa akhir. Apa sebenarnya yang rumah itu inginkan? Apakah mereka akan terus bertahan di sana? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu? Setelah malam itu, keluarga tersebut memutuskan untuk mencoba bersikap biasa. Meskipun kejadian-kejadian kecil tetap membuat mereka tidak nyaman. Sang ayah mulai mengalihkan perhatian dengan berkebun di halaman. Sedangkan sang ibu sibuk membersihkan rumah dan memasak. Mereka berharap dengan aktivitas yang positif, suasana rumah akan berubah. Namun rasa penasaran tetap ada. Sang ayah akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi seorang tokoh masyarakat di desa itu, Pak Rahmat, yang dikenal bijaksana dan paham banyak hal tentang daerah tersebut. Ketika sang ayah menceritakan kejadian di rumah itu, Pak Rahmat hanya menghela napas panjang. Rumah itu memang punya sejarah panjang. Dulu, pemiliknya sering mengundang orang untuk melakukan sesuatu di gudang itu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi tidak banyak yang tahu. Hanya satu pesan yang sering disampaikan, jangan sembarangan mengubah apapun di sana. Pak Rahmat menyarankan keluarga itu untuk menjaga kebersihan rumah, terutama area gudang, dan sesekali menyalakan lampu di sana, agar ruangan itu tidak terlalu gelap. Anggap saja gudang itu sebagai bagian dari rumah yang juga harus dihormati, katanya dengan nada tenang. Mendengar itu, keluarga tersebut mulai mencoba pendekatan berbeda. Mereka membersihkan gudang secara menyeluruh, tanpa memindahkan barang-barang yang ada di dalamnya. Mereka juga menyalakan lampu di malam hari. Meski awalnya ragu, perlahan suasana rumah terasa lebih ringan. Anak mereka yang sebelumnya sering terlihat ketakutan, mulai kembali ceria. Suara-suara dari gudang memang masih terdengar sesekali, tapi tidak lagi mengganggu seperti dulu. Seolah rumah itu hanya meminta perhatian yang selama ini diabaikan. Suatu sore, ketika sang ibu sedang menyapu halaman, seorang pria tua tiba-tiba datang. Dia memperkenalkan diri sebagai mantan penjaga rumah tersebut. Saya dulu sering diminta memastikan gudang itu tetap bersih. Itu yang terpenting, katanya sambil tersenyum samar. Ketika ditanya lebih jauh, pria tua itu hanya berkata, ada yang pernah dititipkan di sana, tidak berbahaya selama kalian menjaga rumah ini dengan baik. Malam itu, keluarga tersebut duduk bersama, mencoba memahami maksud dari pesan pria tua tadi. Meski banyak yang belum terjawab, mereka merasa lebih tenang. Rumah itu kini terasa seperti tempat yang meminta keseimbangan antara penghormatan terhadap masa lalu dan kehidupan baru yang mereka bawa. Namun apakah ini benar-benar akhir dari misteri rumah itu? Setelah mendengar penjelasan Pak Rahmat, sang ayah merasa lega meskipun tetap ada rasa penasaran. Hari itu, Pak Rahmat yang juga dikenal sebagai seorang tokoh agama dan ustaz di desa itu, memutuskan untuk ikut berkunjung ke rumah. Saya hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja,
Katanya sambil membawa tas kecil yang berisi perlengkapan, doa dan beberapa benda tradisional. Saat tiba di rumah, Pak Rahmat berjalan pelan-pelan, mengamati setiap sudut. Rumah ini masih menyimpan jejak energi yang berat, katanya sambil mengangguk-angguk. Tapi bukan karena sesuatu yang jahat, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai. Pak Rahmat meminta izin untuk masuk ke gudang. Dengan hati-hati, dia melangkah ke dalam dan mengamati barang-barang yang ada di sana. Matanya tertuju pada patung kecil di atas meja. Ini yang jadi pusatnya, ujarnya singkat. Benda ini dulu digunakan untuk sebuah ritual pemanggilan rezeki atau yang kita kenal dengan pesugihan. Namun, tidak semuanya kuat dilakukan dengan cara yang benar. Pak Rahmat lalu duduk bersila di tengah gudang. Dia mulai membaca doa, diiringi suara yang tenang namun penuh wibawa. Setelah selesai, dia mengeluarkan beberapa benda dari tasnya, segenggam bunga setaman, air yang telah didoakan, dan sebuah dupa kecil. Ini bukan untuk hal mistis, jelasnya, tapi hanya untuk menetralkan energi di tempat ini. Ritual dimulai dengan Pak Rahmat menyalakan dupa dan mengarahkan asapnya ke seluruh sudut gudang. Dia memercikkan air doa sambil terus melafalkan bacaan-bacaan tertentu. Suasananya terasa khusyuk, tapi juga agak menegangkan bagi keluarga yang menyaksikan. Saat proses berlangsung, tiba-tiba terdengar suara seperti kayu yang berderak. Semua orang terdiam, menoleh ke arah bunyi itu. Pak Rahmat hanya tersenyum kecil dan berkata, "Lerat, tenang. Ini hanya reaksi dari energi lama yang mulai melepas tempatnya." Setelah hampir 1 jam, Pak Rahmat selesai dengan ritualnya. "Patung ini harus dipindahkan, katanya sambil membungkusnya dengan kain putih. Tapi kita tidak bisa membuangnya sembarangan. Saya akan membawa ini ke tempat yang aman." Ketika mereka keluar dari gudang, suasana rumah terasa berbeda. Tidak lagi ada hawa dingin yang menyelimuti. Pak Rahmat tersenyum dan berkata, "Saudara, rumah ini sekarang sudah bersih. Tapi ingat, jaga rumah ini dengan baik. Jangan biarkan terlalu kotor atau kosong. Rumah yang diisi dengan doa dan aktivitas positif tidak akan menarik hal-hal yang tidak diinginkan." Namun sebelum pergi, Pak Rahmat sempat menatap gudang itu sekali lagi. "Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh tempat ini, tapi bukan pada saya. Kalian harus tetap peka dan menjalani hidup dengan baik di sini." Keluarga itu kini merasa lebih tenang, tapi mereka tahu cerita ini belum selesai. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh rumah itu? Setelah ritual selesai dan patung dibawa pergi oleh Pak Rahmat, suasana rumah memang terasa lebih ringan. Namun keluarga itu tidak bisa menghilangkan rasa ingin tahu tentang sesuatu yang disebut oleh Pak Rahmat. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu, tetapi mulai lebih memperhatikan segala hal yang terjadi di sekitarnya. Beberapa hari setelah Pak Rahmat pergi, sang ibu menemukan sesuatu yang menarik di salah satu dinding gudang. Saat membersihkan debu yang tebal, dia melihat ada ukiran samar di tembok kayu. Ukiran itu berbentuk tulisan dalam aksara Jawa kuno yang tidak bisa dia baca. Dia menunjukkan temuan itu kepada suaminya. "Mungkin ini yang dimaksud Pak Rahmat sebagai pesan dari tempat ini," kata sang ibu. Karena tidak mengerti, mereka memotret ukiran itu dan membawa fotonya ke seorang guru bahasa Jawa di desa mereka. Guru itu, Pak Wito, memandang ukiran itu dengan ekspresi serius. "Ini bukan sekadar ukiran biasa," kata Pak Wito. "Tulisan ini berbunyi, 'Yang meninggalkan jangan lupa menuntaskan. Yang tinggal jaga dengan hati dan doa.' Sepertinya ini semacam pesan, tapi saya tidak tahu siapa yang membuatnya." Pesan itu membuat keluarga semakin bingung. Apa yang dimaksud dengan Roger menuntaskan? Apakah ada sesuatu yang belum selesai di rumah itu? Mereka kembali ke Pak Rahmat untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Pak Rahmat mendengarkan dengan seksama dan berkata, "Mungkin ini terkait dengan orang yang dulu tinggal di sini. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang mereka tinggalkan, tapi belum ditutup dengan benar. Tugas kalian bukan untuk mencari tahu apa itu, tapi untuk menjaga keseimbangan di rumah ini. Jangan mengganggu apa yang sudah ada, dan pastikan tempat ini tetap bersih secara fisik dan spiritual." Keluarga itu mengikuti saran Pak Rahmat. Mereka menjaga rumah tetap bersih, membaca doa setiap pagi dan malam, serta mengisi rumah dengan aktivitas yang positif. Meski suasana mulai terasa normal,
Gudang itu tetap menjadi bagian yang penuh misteri di rumah mereka. Kadang-kadang mereka mendengar suara pelan dari gudang, seperti desahan angin atau suara benda kecil jatuh. Tapi tidak ada lagi kejadian yang benar-benar mengganggu. Namun, pertanyaan itu tetap ada di benak mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Apa yang belum selesai? Waktu berlalu dan keluarga itu tetap tinggal di rumah tersebut. Suasana memang lebih tenang, tetapi sesekali mereka merasa ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari gudang itu. Sesuatu yang tidak mengganggu tetapi tetap ada, seolah menunggu. Beberapa minggu setelah kejadian terakhir, sang ayah tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang asal-usul rumah itu. Dia merasa bahwa memahami sejarahnya mungkin akan membantu mereka memahami pesan yang tertinggal di dinding gudang. Dia memulai dengan bertanya kepada warga sekitar. Awalnya banyak yang enggan berbicara. Warga hanya menjawab dengan singkat atau menghindar, seolah takut membicarakan masa lalu rumah itu. Namun akhirnya dia bertemu seorang pria tua bernama Pak Sastro, yang ternyata adalah tetangga lama dari pemilik pertama rumah tersebut. Rumah itu dulu milik seseorang yang cukup dihormati di desa, kata Pak Sastro dengan suara pelan. Orangnya sangat kaya. Tapi kekayaan itu tidak datang dengan cara biasa. Dia sering mengadakan ritual di malam-malam tertentu di gudang itu. Pak Sastro bercerita bahwa pemilik rumah pertama dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses, tetapi usahanya selalu dikaitkan dengan bantuan gaib. Orang-orang bilang dia menggunakan pesugihan. Ada yang menyebutnya pesugihan babi ngepet, tapi saya tidak yakin. Yang jelas dia sering membawa orang-orang tertentu ke gudang itu, dan mereka tidak pernah membicarakan apa yang mereka lakukan di sana. Ketika ditanya apakah pemilik rumah itu mengalami akhir yang buruk, Pak Sastro hanya menggeleng. Dia meninggal dengan tenang. Tapi setelah dia meninggal, tidak ada yang berani tinggal di rumah itu. Orang-orang merasa ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang tidak selesai. Pak Sastro juga menyebutkan bahwa sebelum meninggal, pemilik rumah pernah meminta kepada keluarganya agar tidak menjual rumah itu. Tapi permintaan itu diabaikan, dan rumah itu akhirnya dijual kepada pemilik berikutnya, yang juga tidak bertahan lama tinggal di sana. Banyak yang mengatakan bahwa pesugihan itu sebenarnya belum selesai. Lanjut Pak Sastro. Jika ritualnya tidak diteruskan atau ditutup dengan benar, akan ada energi yang tetap tinggal. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menjaga apa yang pernah dimulai. Cerita itu membuat sang ayah semakin resah. Dia kembali ke rumah dengan pikiran penuh pertanyaan. Siapa yang dulu melakukan ritual itu? Apa yang sebenarnya terjadi di gudang itu? Dan apakah keluarga mereka sekarang harus ikut menanggung konsekuensinya? Saat malam tiba, dia kembali merenungkan kata-kata Pak Rahmat. Jangan ganggu apa yang sudah ada, tapi pastikan keseimbangan terjaga. Namun dia harus bagaimana cara menjaga keseimbangan jika mereka tidak sepenuhnya tahu apa yang terjadi di masa lalu. Setelah mendengar cerita dari Pak Sastro, sang ayah memutuskan untuk berbicara kembali dengan Pak Rahmat. Kali ini, dia ingin memastikan bagaimana cara terbaik untuk menjaga rumah itu tanpa melibatkan sesuatu yang berlebihan. Pak Rahmat menyambutnya dengan tenang. Pesugihan itu bukan hanya soal ritual, jelasnya, ia ada niat di baliknya. Dan niat itulah yang menentukan apakah energi di rumah itu akan tetap diam atau terus bergerak. Pak Rahmat menyarankan mereka melakukan langkah sederhana namun penting. Mengenal rumah itu lebih dalam dan menghidupkannya kembali. Coba temukan barang-barang yang ditinggalkan oleh pemilik lama, tapi jangan dibuang sembarangan. Barang-barang itu adalah bagian dari sejarah rumah ini. Sang ayah setuju, dan bersama keluarganya, mereka mulai mengeksplorasi gudang lebih teliti. Mereka menemukan beberapa benda yang menarik. Sebuah kotak kayu kecil yang terkunci, beberapa kain usang, dan sebuah buku catatan yang sudah lapuk. Buku itu menjadi perhatian utama mereka. Dengan hati-hati, mereka membukanya dan menemukan tulisan tangan dalam bahasa Jawa kuno. Mereka membawa buku itu ke Pak Wito, guru bahasa Jawa, untuk membantu menerjemahkannya. Pak Wito membaca halaman demi halaman dengan penuh konsentrasi. Ini semacam catatan harian, katanya. Isinya tentang bagaimana pemilik lama rumah ini berusaha menjaga keseimbangan antara usaha duniawi dan ritualnya. Dia menuliskan aturan-aturan yang harus diikuti
seperti menjaga kebersihan rumah, menghindari konflik, dan menghormati benda-benda tertentu. Namun, di tengah-tengah catatan ada satu halaman yang mencolok. Di situ tertulis, "Jika aku tidak mampu melanjutkan, biarkan ini kembali ke alamnya." Pak Wito menatap mereka dengan serius. Sepertinya pemilik rumah tahu bahwa ritual ini tidak bisa diteruskan selamanya. Tapi tidak jelas bagaimana cara mengembalikannya ke alam. Mungkin ini adalah tugas kalian untuk menemukannya. Keluarga itu mulai merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menghormati pesan tersebut. Mereka berbicara dengan Pak Rahmat yang menyarankan ritual sederhana dengan nuansa kejawen. Bukan untuk melanjutkan, tapi untuk melepas, jelasnya. Ritual itu dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Di malam bulan purnama, mereka berkumpul di halaman belakang rumah. Pak Rahmat memimpin doa menggunakan bunga setaman dan air bersih. Tidak ada unsur mistis. Hanya sebuah permohonan agar segala sesuatu yang pernah terjadi di rumah itu bisa kembali ke alamnya, dan keluarga mereka bisa hidup dengan tenang. Setelah ritual selesai, suasana rumah terasa lebih damai. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau hawa berat. Gudang itu tetap dibiarkan seperti sedia kala, tanpa ada benda yang dibuang atau dipindahkan sembarangan. Namun satu pertanyaan tetap ada di benak mereka. Apakah ini cukup untuk menyelesaikan semuanya, atau ada hal lain yang belum mereka temukan? Setelah ritual pelepasan yang dipimpin oleh Pak Rahmat, suasana rumah memang terasa lebih ringan. Hari-hari berlalu dengan tenang, tanpa ada kejadian aneh yang mengganggu keluarga itu. Gudang tetap terkunci, dan mereka memutuskan untuk tidak lagi membuka atau mengutak-atik barang-barang di dalamnya. Namun rasa penasaran masih tersisa, terutama pada kotak kayu kecil yang mereka temukan sebelumnya. Setelah lama berdiskusi, sang ayah akhirnya memutuskan untuk membukanya. Dengan alasan ingin menuntaskan semuanya. Bersama Pak Rahmat, mereka membongkar kunci kotak itu dengan hati-hati. Di dalam kotak, mereka menemukan sebuah keris kecil yang terbungkus kain kuning. Keris itu tampak tua, dengan ukiran indah di gagangnya. Di bawahnya, ada selembar kertas yang sudah lapuk tetapi masih bisa dibaca. Isinya adalah pesan dari pemilik rumah sebelumnya. Sebenda ini adalah penanda dari awal dan juga akhir. Jika kau menemukannya, kembalikan ia ke tempat asalnya, ke tanah yang pernah menjadi rumahnya. Dengan begitu semuanya akan selesai. Pak Rahmat mengangguk pelan setelah membaca pesan itu. Keris ini sepertinya simbol dari ritual pesugihan yang pernah dilakukan. Pesan ini mengindikasikan bahwa benda ini harus dikembalikan ke tempat tertentu. Mungkin tempat di mana ritual itu pertama kali dilakukan. Dengan bantuan warga yang lebih tua, mereka menelusuri informasi tentang tempat asal pemilik rumah pertama. Mereka diberitahu bahwa keluarga pemilik rumah itu berasal dari sebuah desa kecil di kaki gunung, sekitar 3 jam perjalanan dari desa mereka. Akhirnya mereka melakukan perjalanan ke desa tersebut. Mereka membawa keris itu dengan hati-hati, dan sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang penjaga makam yang ternyata mengenal keluarga pemilik rumah pertama. Penjaga itu menunjukkan sebuah lokasi di dekat hutan yang dianggap sebagai tempat suci bagi keluarga tersebut. Pak Rahmat memimpin ritual sederhana untuk mengembalikan keris itu ke tanah. Mereka menguburnya di bawah pohon besar yang tampak sudah sangat tua. Pak Rahmat berdoa agar segala hal yang terkait dengan benda itu kembali ke tempatnya dan tidak lagi membawa dampak bagi siapapun. Setelah ritual selesai, mereka pulang ke rumah dengan perasaan lega. Sesampainya di rumah, mereka merasa bahwa rumah itu benar-benar berbeda, seolah-olah telah lepas dari beban yang selama ini menyelimutinya. Gudang itu kini terasa seperti ruang kosong biasa. Tidak ada lagi hawa berat atau rasa tidak nyaman saat mendekatinya. Keluarga itu akhirnya bisa hidup dengan tenang, dan rumah itu benar-benar menjadi tempat tinggal yang nyaman. Meskipun begitu, mereka selalu menjaga rumah tetap bersih, penuh dengan doa, dan kegiatan yang positif. Seperti pesan terakhir Pak Rahmat, rumah ini sudah kembali seimbang. Tugas kalian adalah menjaga keseimbangan itu tetap terjaga.